Tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Nah, anak-anakku sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua berarti semuanya rajin. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulul azim. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa? Sikap terpuji. Yang masuk perilaku terpuji yang mana? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan semua orang. Nah, Ibu mau tanya lagi, siapa idola kita umat Islam? Nabi Muhammad SAW. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 1, Nabi Muhammad SAW teladanku, dan subtema 1, sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita bernyanyi. Ya, jadi kalau kita jadi anak jujur, pasti kita beruntung. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, Nabi Muhammad SAW teladanku, kemudian subtemanya adalah sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah anak-anakku sekalian, jujur itu artinya tidak bohong. Jujur adalah berkata yang benar sesuai apa adanya. Nah, orang jujur itu dalam berbicara tidak mau berkata bohong, tidak mau ditambah dan dikurangi, yaitu namanya jujur. Nah, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau diberi gelar Al-Amin. Jadi, sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang dan pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Apakah itu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang. Jadi Rasulullah menyuruh kita jujur kepada siapa saja. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Apa? Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sikap jujur Nabi Muhammad SAW seperti yang tadi kita perhatikan di atas, bahwa sikap jujurnya itu selalu berkata yang benar. Apakah itu dia jujur dalam perkataan ataupun perbuatannya, semua yang dilakukannya selalu jujur. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita tonton video berikut. Anak-anakku sekalian, kita sudah mengikuti, memperhatikan, menyaksikan
tayangan kisah Nabi Muhammad SAW tentang kejujurannya. Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Siapa mau bertanya? Iya, Ani. Apakah Nabi Muhammad tidak takut berbicara jujur kepada keluarganya? Ya, Nabi Muhammad SAW itu tidak takut sama siapapun, tidak takut untuk berkata benar. Hanya Nabi Muhammad SAW itu hanya takut kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita berdiskusi dulu. Coba didiskusikan. Kisah tayangan tadi. Yang pertama kisah tayangan tadi, yang kedua apa keuntungan perilaku jujur dan apa kerugiannya kalau kita tidak berbuat jujur. A few moments later. Jadi kalau kita tidak bersikap jujur, berarti kita tidak disayang sama Allah. Kita akan dijauhi sama semua orang. Kita tidak percaya diri, tetapi kalau kita jujur, maka kita akan disayang oleh Allah, disayang oleh orang tua, guru, semua orang. Ya, kita mempunyai banyak teman. Iya, kalau kita jujur, kita disukai sama semua orang. Kemudian kita mendapat pahala. Kalau kita tidak jujur, berarti kita mendapat dosa. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, Ibu bagikan dulu lembar LKPD-nya ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Oke, dikumpulkan. Sekarang dibuka bukunya halaman 25. Ya, ada di situ, insya Allah aku bisa. Coba diberikan checklist sesuai dengan yang sebenarnya. Pada rubrik insya Allah aku bisa. Coba di checklist. Bagaimana, sudah selesai? Iya. Sekarang kita sama-sama mengucapkannya. Coba ikuti Ibu. Ikuti kata-katanya Ibu. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Nah, anak-anakku sekalian, karena kita sudah berjanji pada diri sendiri bahwa aku selalu berkata dan berbuat jujur, berarti tidak ada lagi yang berkata bohong, berbuat tidak jujur. Jadi untuk sampai saat ini, siapa yang bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad? Siapa yang bisa menceritakan kembali? Iya, Fatia, silakan. Iya, jadi Nabi Muhammad itu terkenal sebagai pedagang yang jujur. Makanya banyak orang yang ingin menitipkan hartanya untuk dikelola oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam semua perkataan dan perbuatannya. Makanya karena beliau sangat dipercaya, selalu jujur, makanya beliau diberi gelar Al-Amin. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang hidup sehat. Nah, sebelum kita pulang kembali ke rumah masing-masing, maka marilah kita berdoa bersama. Siap. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anakku sekalian,